Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Maulana Nur Sobri bersama saya sendiri tentunya Maulana Nur Sobri, dan juga di podcast My Pod Story, berbagi cerita bersama Maulana Nur Sobri. Semoga kabarnya baik-baik aja ya teman-teman semua. Oke, di kesempatan kali ini guys, saya pengen di seri bincang saham. Saya ingin menganalisis saham jasa marga ya di sini yang menarik saya cermati gitu, mulai dari tanggal 13 sampai 20 September 2021 nanti. Dan analisis ini saya buat di tanggal 12 September 2021 ya guys. Jadi analisis ini dibahas pada tanggal 20 September pada hari Minggu gitu. Harapannya sih mudah-mudahan ini bisa menjadi second opinion gitu. Tapi tetap bahwasanya konten ini merupakan disclaimer on ya. Jadi setiap keputusan baik itu membeli, menahan ataupun menjual sebuah varian produk investasi itu murni menjadi tanggung jawab si pengambil keputusan itu sendiri. Dalam hal ini tentu saja teman-teman yang berprofesi sebagai trader ataupun investor kan gitu. Tapi mudah-mudahan ini konten bermanfaat. Oke. Dan untuk itu juga jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya serta loncengnya agar senantiasa update di konten di channel YouTube Maulana Nur Sobri ini. Oke, langsung saja guys. Kita masuk ke analisis ini seperti biasa ya. Saya menggunakan aplikasi RTI Business dan juga RTI Smart versi smartphone. Sedangkan untuk analisis teknikalnya nanti kita gunakan RSB Smart ya, gitu, RHB Smart ID gitu. Dan juga kita gunakan investing.com versi webnya nanti untuk membandingkan rasionya nanti di situ. Oke, langsung saja, dan kita akan memulai dari mengulas ataupun mereview sejenak saham jasa marga ini ya, jasa marga Persero ini. Pada penutupan atau aktivitas pasar pada hari Jumat kemarin nih, saham ini memang berada di zona hijau sejak awal pembukaan ya. Mereka berada di zona hijau sampai penutupan, dan meskipun pada akhirnya saham ini ditutup di level 4.000 atau sama dengan periode hari Kamisnya ya, ditutup di level harga 4.000. Harga terendahnya ya 4.000 tentunya, dan harga tertingginya yaitu 4.050 ya di sini. Dengan rentang harian range-nya itu 4.000 sampai 4.050 ya guys di situ. Dan rata-rata harga yang diperdagangkan yaitu 4.023,10 kalau secara rata-rata nih, dan pair-nya dari jasa marga ini yaitu senilai 16,96 kali, dan dengan kapitalisasi pasar senilai 29,3 triliun. Oke, kita beranjak ke price diary-nya. Di sini memang cukup volatile ya dia jasa marga ini ya. Untuk tanggal 9 kemarin dia sempat di zona hijau, tapi di tanggal 10 kemarin ini saham ditutup di zona kuning, artinya sama dengan penutupan periode sebelumnya kan gitu. Oke. Untuk harian ya performanya seperti ini, dan 9 harian ini cukup berimbang ya. 9 harian terakhir, 9 harian bursa plus minus ini plus 880 poin atau plus 22,89%. Sedangkan untuk 9 harian sama ini minus 620, dan atau secara persentase itu minus 15,61% gitu. Tapi secara kumulatif 30 hariannya saham ini berada di zona hijau, yaitu di level plus 260 poin atau secara persentase senilai 7,28% guys. Secara harian ya ditutup di zona kuning, jadi artinya tuh 0% ya kan, tidak minus tidak plus juga. Dan secara mingguan saham ini berada di zona hijau yaitu plus 0,50%. Secara bulanan juga plus 1,78%, tapi secara year to date-nya masih minus 13,61%. Bahkan secara tahunannya juga masih minus 2,91% guys gitu. Tapi asing cukup ini ya, cukup aktif, dan itu terbukti sini. Asing ternyata melakukan net buy di all market ya, di keseluruhan pasar, baik reguler gitu ataupun nego dan tunai lah situ. Meskipun tidak ada ya secara nego dan tunai sini, tapi di reguler pasar ya kita anggap keseluruhan pasar itu jasa marga itu asing cenderung net buy situ dengan komposisi yaitu 598,25 miliar guys, cukup banyak gitu.
Meskipun kalau kita lihat dari bagannya di sini memang cenderung didominasi domestik, tapi domestiknya ini cukup berimbang, nggak berbeda jauh ya. Secara volume, turnover dan frekuensinya baik yang domestic buy ataupun sell tuh beda tipis lah gitu. Meskipun cukup mendominasi ya. Dengan kecenderungan domestiknya itu kalau kita lihat kan sini kan secara persentase kisaran 69,58% secara frekuensi, dan turnover ataupun volumenya rata-rata sekitar 74,19% ya. Itu cenderungannya domestik itu net sales, sedangkan komposisi asing itu hanya kisaran 25-30%. Ya kan, ini dengan dengan komposisi net buy itu asing itu kisaran 15%-an lah gitu, net buy asing ya. Jadi asingnya itu net buy tapi hanya 25%-an ya kan. Komposisinya dibandingkan domestik yang 74% sekian tuh dengan kecenderungan mereka itu domestik itu net sell gitu. Oke, itu kita beranjak langsung ke newsnya, sentimennya. Untuk sentimen sendiri ini untuk update berita terbaru ya tanggal 12 hari ini sih, konten yang saya buat ini tidak ada sebuah sentimen yang update lah gitu. Tapi kalau kita lihat sini kan tanggal 9 bulan 9 ini mereka sempat bisnisnya tuh mengalami pemulihan, harapannya ya, mungkin karena dengan dibukanya jalan tol dan mungkin penurunan level dari PPKM ya, pengaruh dari PPKM yang sudah mulai menurun, levelnya juga terkombinasi yang positif COVID juga mulai melandai gitu, turun, sehingga ada optimisme dari Jasa Marga gitu. Oke, di sini rasionya kita menggunakan platform RSB Smart versi smartphone ya. Kita coba rasionya di sini kita akan membandingkan pairnya nanti. Itu kisaran 16,96 kali ya. Kalau secara kita lihat di RTI bisnis kan 16,96. Nah, ini sekarang beda. Ini sekarang sama. Kalau dulunya sering kali beda, ini sama sekarang. Pairnya 16,96 kali dengan price book value-nya itu di 1,46. Artinya saham ini menarik untuk jadikan media untuk berinvestasi gitu ya kan. Ataupun trading juga menarik sebenarnya gitu. Yang penting jangan sampai PBV itu di bawah 1 atau di atas 2. Kalau di atas 2 berarti ini saham secara valuasinya itu, secara rasionya itu berarti sudah cenderung mahal, sudah terlampau tinggi. Sedangkan kalau di bawah 1 itu ada value, artinya masih murah gitu ya kan. Nah, ya meskipun murah nggak berarti murahan sebenarnya sih. Dan di sini juga ada ROE juga di kisaran 8,59%, cukup stabil sebenarnya kalau kita lihat dari sini. Dan ROA-nya juga 1,66% ya, ini cukup stabil ROE-nya, oke, stabil, menarik. Kita lanjut ke platform investing.com, dengan kita tinggal ngetik aja sih nanti Jasa Marga nanti akan keluar, kita pilih finansial, secara finansial nanti kita pilih rasionya, di sini akan terlihat gitu. 16 ya tadi ya, 16,96 kali gitu. Ini nggak update ya yang di investing ini, tapi kita bisa membandingkan industrinya di sisi kanan ya, ini yang emiten, yang industri. Jadi kita bandingkan yang update tadi itu yang dari platform RTI ataupun dari platform trading kita RSB Smart itu, kita bandingkan nanti dengan industrinya. Jadi kalau 16,96 kali tadi ya, 16,96 kali itu kita bandingkan dengan industrinya di Jasa Marga ini kan 34,74 kali, itu masih jauh rendah dibandingkan industrinya gitu, sehingga saham ini masih menarik sebenarnya sih, meskipun karena dia di atas 12 ya atau 13 gitu, mungkin nggak begitu lincah, tapi saham ini masih stabil gitu, pergerakannya kalaupun uptrend dia masih cenderung stabil gitu, nggak terlalu volatil gitu ya kan. Nah, ini kita coba ROE-nya malah di industri ini minus 4,89% guys gitu. Sedangkan di sini kalau kita lihat sih ROE-nya itu kan 8,59. Nah, tapi kalau di industrinya itu minus 4,89%. Ya mungkin ini dampak dari PPKM ya atau dari pandemi ya. Sehingga juga berdampak ke secara industrialnya juga minus lah gitu. Nah, adanya pembatasan aktivitas tadi gitu ya kan. Mungkin juga terpengaruh oleh hal seperti itu gitu. Masih aman tapi masih menarik lah. Kita akan coba konfirmasi nanti di teknikalnya ya. Kita gunakan RHB Smart di sini ya. Di sini RSB Smart versi desktopnya.
Seperti ini saya sudah membuat setting di sini ya dengan MA1 itu parameter 5, MA2 dengan parameter 10, MA3 dengan parameter 20, CCI-nya juga parameternya 10 boleh, 20 boleh. Ini kan stokastik saya menggunakan 1413, ini sesuai selera lah. Parameternya boleh 1433, 513, 533, 1013, 1033 bebas gitu. Tergantung selera teman-teman aja. MA jadi juga saya nggak berubah parameternya di sini. Oke. Kalau dari CCI sebenarnya ini dikonfirmasi ya. Dari CCI ini masih berada di area 0 sampai 100. Area ini masih cenderung bullish ya di sini ya. Meskipun agak landai, coba dia nukik gitu, nukik ke atas gini tuh berarti dia strong bullish gitu. Tapi ini bullish stabil dan dikonfirmasi juga oleh stokastik juga di sini. Meskipun ini cenderung cenderung flat gitu. Mungkin ya karena imbas dari ISG juga sih mungkin ya. Kalau memang belum ada sentimen gitu, ya harapannya mudah-mudahan dari tanggal 13 sampai 20 besok ada sentimen sehingga saham ini lanjut penguatan. Dan memang secara kalau kita lihat dari MACD-nya sini memang dia cenderung sideways memang sih gitu. Oke, seperti itu. Kita akan coba lihat range-nya sebentar. Kita akan coba lihat range pergerakan harganya ya di sini ya. Oke, kita mulai dari sini saja. Oke, kita mulai dari sini. Sini untuk strong supportnya dan strong resistnya di sini. Oke, ini strong resistnya. Kemudian kita supportnya ya untuk resistnya di sini. Sedangkan untuk strong resistnya atau targetnya kurang lebih di area ini. Oke, itu dari saham Jasa Marga ya. Ini bisa teman-teman perhatikan ya di sini. Untuk strong support dari saham Jasa Marga ini di level area 3.754,93 dengan strong resisten itu berada di level 4.238,46, cukup jauh sebenarnya sih. Tapi kalau dari penutupan harga ini ya 4.000-an ini ke 4.240 lah anggap aja seperti itu, atau 4.230 ini cukup dekat sih gitu. Bisa dicapai lah gitu selama sisanya berada di area 0 sampai 100 ini tadi dan masih bukan nukik ke bawah ya, tapi bisa minimal seperti inilah posisinya gitu. Dan sini untuk supportnya terdekatnya itu di level 3.916,10 atau 3.910 lah, dengan level resisten itu di harga 4.055,30 atau 4.050, anggap aja 4.050 lah gitu ya kan. Jadi untuk saham Jasa Marga ini range-nya saat ini berada di level 3.760 sampai 4.240-an gitu. Itu untuk range dari saham Jasa Marga untuk periode waktu 15 sampai 20 September 2021 besok. Oke, itu analisisnya untuk saham Jasa Marga. Jangan lupa disclaimer on ya, dan konten ini tidak merepresentasikan dari pihak manapun. Yang murni analisis yang kita buat sendiri ya kan, teman-teman bisa saksikan. Dan mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya agar senantiasa mendapatkan update dari konten ini. Dan tak lupa juga ingin saya sampaikan bahwasanya tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan ya, 3M atau 5M juga boleh, terserah. Dan stay safe, stay healthy, dan happy trading, happy investing. Kita jumpa lagi di next content. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.